teman-teman semua. Hari ini aku Ayu bersama Hilmi. kita mau ngapain sih? Kita kali ini mau ketemu sama Umi Nindya. Nah, Umi Nindya emang siapa? Jadi masuk aja deh, ayo langsung. Yaudah masuk yuk, masuk yuk. Falling in love, it wasn't made for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku bersama Abah Yomi. Kita tuh datang ke sebuah tempat kerajinan nih. Kerajinannya masih berbau, ya, yang masih berkaitan sama materi PKW kita kali ini. Kerajinan apa sih emangnya, Mi? Yaitu pengolahan limbah bangun datar. Nah, sebelumnya boleh Mi perkenalan dulu? Boleh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke mini galerinya dari Craft. Perkenalkan saya Nindya Putri. Panggil saja saya Umi Nindi atau misalnya teman-teman mau panggil Kakak Nindi nggak masalah. Gitu. Jadi di sini saya owner dari Dade Craft. Saya berlokasi adanya di Depok di Jalan Pekapuran Raya, perumahan Debale Arcadia, klaster Debale Sapir Depok. Nah, kita tuh sebelum tadi udah ngobrol-ngobrol dikit ya, Mi, Iya. ya, bareng teman-teman yang lain juga. Benar. Tadi tuh Umi sempat cerita nih, gimana sih si Dade Craft ini bisa Berdiri. Tapi sebelumnya seingat saya tadi ya, Dade Craft itu tuh namanya dari anak-anak Umi ya? Iya benar. Jadi terinspirasi dari nama anak karena kan awalnya itu dulu saya punya usaha untuk jualan produk-produk dari Bali. Waktu saya belum nikah itu, jadi saya punya namanya itu Diari Janah jadi gitu waktu itu ya. Terus udah gitu kayaknya waktu saya udah punya usaha ini kayaknya kok agak kurang match gitu ya sama cocok ini ya. akhirnya saya rubah namanya menjadi menjadi ya waktu itu craft deh pokoknya craft gitu ya. Terus sampai akhirnya anak dua baru saya patenkan itu namanya jadi Dade Craft gitu. Jadi berawalnya di sekitar tahun 2015-2016 gitu. Umi, Nah, kan tadi kan nama Dade Craft tuh, Umi. Hmm. Ada maksudnya nggak sih Umi dari Dade Craft itu? Artinya apa gitu Umi? jadi kalau Dade Craft ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, nah namanya itu Danis dan Dedat, craftnya itu adalah pria ya. Jadi nggak ada yang istilah lain selain nama anak-anak dan mungkin filosofinya aja. Karena saya itu membuat usaha ini tuh berbarengan dengan mengasuh anak-anak ya di rumah ya. Jadi saya berharapnya juga usaha ini tuh berkembang seperti anak-anak gitu. Iya, Umi pada cinta dasarnya. keluarga. Iya, cinta keluarga. Main juga cinta keluarga ya guys semuanya. Mana suaranya? Nah, boleh kali Umi kan bilangnya kan tadi dibuatnya tuh tahun 2015-an ya? Iya, Itu tuh 2015. gimana sih kok bisa kepikiran nih bikinnya jadi kerajinan gini? Oke, jadi kan berawalnya itu dari saya berawal dari awal rumah tangga, namanya kita baru berumah tangga, terus masuk ke rumah baru. Nah, kebetulan ini alhamdulillah kita dapat rezeki bisa punya rumah ya, walaupun kondisinya alhamdulillah sederhana, tapi dinikmati, disyukuri dengan lingkungan seperti ini ya. Nah, namanya tadinya kita kerja nih, tadinya saya tuh bankir dari tahun 2006 kerja di Bank Mandiri Pekanbaru. Kemudian itu saya tuh bekerja di Bank Mandiri itu sampai dengan 2010 kalau nggak salah ya. 2010 itu berbarengan dengan saya kuliah, jadi pagi sampai sore itu saya kerja, kemudian sorenya itu pulang dulu ke rumah, sholat, habis itu langsung berangkat lagi ke kantor gitu. Jadi itu tuh aktivitas rutin selama 4 tahun kurang lebih itu. Jadwalnya padat banget gitu. Nah di akhir 2010 itu bukan di 2010 ya, pokoknya di pertengahan 2010 itu karena udah masuk ke skripsi, jadi jadwal itu kan sudah sangat sudah agak susah gitu ya. Apalagi di bank yang memang porsi kerjanya itu harus on time gitu ya, jadi nggak bisa cabut-cabutan gitu ya. Akhirnya saya mengundurkan diri dari Bank Mandiri. Kemudian saya masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, Dinas PU Provinsi Riau. Berarti dulu nggak di sini? Enggak, saya aslinya orang Riau gitu. Jauh ya teman-teman. Jauh. Jadi akhirnya saya berhenti, kemudian saya masuk ke Dinas PU Provinsi Riau. Di situ kan pekerjaannya tidak seperti di bank yang jadwalnya padat penuh gitu, karena harus melayani nasabah ya. Nah, kalau di Dinas PU ini pekerjaannya tuh lebih fleksibel gitu karena jadwal ini. Terus kemudian juga posisinya di daerah ya, jadi tidak seperti di ibu kota yang istilahnya kesana sini itu agak jauh gitu ya. Ibaratnya kayak di Depok, kantornya di Depok, jadi kan bisa pulang makan gitu ya.
apalagi zaman dulu tuh nggak se-crowded sekarang gitu loh, jalanan gitu ya, jadi kita masih bisa santai gitu, kerjanya santai. Di situ saya yang biasanya kerjanya itu pagi sampai malam gitu, mulai kepikiran ngapain lagi ya gitu. Nah akhirnya memutuskan untuk belajar jahit di Singer gitu. Berawal dari emang waktu selama di bank itu suka buat baju, terus saya suka ngedesainin baju gitu ya, ngantar ke tukang jahitnya bilang kebetulan emang tukang jahitnya itu Chinese ya, dia pinter banget, rapih banget kalau jahit gitu. Oh nggak apa-apa, kamu belajar aja jahit gitu kan, minimal kamu bisa untung diri kamu sendiri gitu, karena kamu punya desain bagus-bagus nih, lucu gitu katanya. Nah, terus akhirnya ya udah saya belajar jahit. Waduh, ternyata jahit itu rumit gitu ya. Saya cuma bertahan di 3 bulan aja kalau nggak salah waktu itu. Tapi udah buat beberapa project waktu itu. Antara lain itu baju, kemudian rok gitu. Kemudian habis itu saya udah nggak udah nggak terlalu megang jahit lagi. Habis itu saya menikah, hijrah ke Jakarta ya. Tinggal di Kebonjeruk waktu itu. Kemudian saya ngelamar kerja lagi, keterimanya di bank lagi. Kerjanya kemarin di Bank Mandiri, sekarang kerjanya di Bank Syariah Mandiri. Tapi sekarang ada jadi BSI ya. Di Bank Syariah Mandiri, sama seperti kayak sebelumnya, namanya di bank ya, full karir gitu ya sampai malam gitu. Akhirnya saya waktu itu dari hamil karena merantau ke sini, nggak ada keluarga ya, maksudnya saya waktu itu tinggal di rumah keluarga sih, kebetulan rumah dari abang sepupu saya, kebetulan dia lagi kuliah S3 di di Amerika. Waktu itu istrinya jauh banget. Jadi istrinya sama anak-anaknya di situ. Kebetulan kan emang si kakak ipar saya yang perempuan itu PNS gitu. Nah, jadi dia di rumah itu cuma bertiga sama anaknya, sama ada ART-nya 2 orang. Nggak apa-apa di sini aja gitu. Kebetulan bisa jadi temen lah gitu sama anak-anak gitu. Sekalian mengenal ibu kota gitu ya. Jadi akhirnya setelah saya bekerja di sana ini segala macam, tapi rumah ini udah kita ambil gitu, rumah ini udah kita beli gitu. Setelah saya lahiran 4 bulan usianya Dani, saya masuk ke sini ya, ke rumah gitu kan, namanya kita rumah baru yang seperti saya ceritakan tadi, ada kebutuhan gorden, spray gitu ya. Saya tuh kan karena bukan asli orang sini, nggak tahu ya belinya di mana itu. Waktu itu kan toko e-commerce itu belum booming, e-commerce itu cuma ada toko bagus sekali itu. OLX mentok. Anak saya tuh yang pertama Danis itu lahirnya di 2012. Nah, 2012. Jadi kan belum ada tuh ya online shop ya. Ya udah ada sih Instagram doang waktu itu tuh juga tahun 2000. Iya, 2000 itu tuh masih ada Instagram. Cuma kan ya nggak safety ya. Kadang-kadang kita masih banyak keraguan untuk belanja itu, ini trusted apa enggak gitu kan, nggak ada verified ya. Jadi dari situ akhirnya kebetulan emang saudaranya Abi itu, suami saya itu manggilnya Abi ya. Jadi keluarga suami itu punya mesin jahit, terus dia bilang nggak apa-apa kalau mau pakai gitu. Ya udah, akhirnya saya belajar tuh, saya beli kain, terus dari gitu saya coba buat sendiri. Ternyata yang tadinya basicnya jahit baju, jadinya ngejahit home decor gitu. Home decor ini kayak cover sofa juga nih kan. Berarti ini bikinan sendiri? Iya, bikinan sendiri. Nah, kebetulan sih. Abis dari situ tuh saya punya alergi. Jadi kan punya alergi kalau misalnya kayak debu gitu kurang nyaman dipakai untuk duduk gitu ya. Jadi akhirnya sofa saya tuh sebelumnya punya sofa yang rada bludru gitu. Jadi saya cover, dari situ banyak yang interest, wah bisa buat home decor nih gitu. Jadi teman-teman tetangga nih, awalnya tetangga karena kan belum banyak kenal orang sini ya. Jadi tetangga dari situ pengen mesen cover ini, pengen mesen gorden, mesen apa gitu. Nah dari situ banyak. Kemudian pas juga Tokopedia baru buka tuh di 2015 ya. Nah, akhirnya 2016 itu kalau nggak salah, 2016 di situ saya baru ya udah akhirnya saya coba jual di sana, tapi sistemnya PO karena kan customnya by order, by size gitu. Jadi bentuknya apa nanti saya buatin, saya ajarin mereka cara ukurnya, nanti mereka bisa kasih ukuran, saya akan buat dengan garansi kalau misalnya itu nggak fit dengan ininya nggak apa-apa, dibalikin lagi, nanti saya fitkan sesuai ukuran lagi gitu, apa yang kurang gitu. Nah kayak gitu, jadi awal mulanya seperti itu gitu. Menarik banget sih, kayak yang tadinya kerja di bank ya, terus tiba-tiba
Berbeloknya jauh juga nih. Jauh Jauh banget, juga, 140 ya. derajat. Ini keluarga saya kebetulan wanita karir semua nih. Wah, Jadi iya. saya doang yang ini nih jadi ibu rumah tangga. Keren sih. Nih Umi kalau boleh tahu, kan awal-awal kalau aku denger tuh misalkan mau bikin apa ya, bikin suatu toko atau kayak jualan itu kan ribet ya Mi ya, apalagi buat beli-belinya, modal-modal itu gimana tuh Mi kalau bikin? Iya. Jadi kan dari awalnya minjem mesin jahit tuh tadi, akhirnya karena suami ngeliat udah hasilnya, jadi udah kata suami, udah kita beli aja mesin jahit gitu. Nah waktu dulu tuh karena ya itu seperti dibilang kayak kalau sekarang itu ada Shopee, ada Tokopedia, semuanya udah trusted dan banyak commerce banyak toko yang masuk ke dalam situ ya, jadi agak gampang ya. Kalau dulu akhirnya kita belanja beli mesinnya itu di toko 3 di daerah Duren Sawit kalau nggak salah, daerah Jakarta Barat situnya gitu. Jadi akhirnya beli di situ, saya mulai tuh gitu. Nah kemudian ya apa namanya buka toko online-nya itu sebenarnya ya sebenarnya itu otodidak sih ya gitu, karena kan belum banyak review gitu ya, belum ini banget nih sama YouTube, terus udah gitu Baru naik banget. naik banget, terus udah gitu wifi juga waktu dulu tuh kan masih yang Iya. kayak Iya. slow banget gitu ya. Iya. Ya udah akhirnya ya udah pokoknya dengan seadanya saya coba buka gitu ya. Alhamdulillah sih berjalan lancar gitu dari situ. Alhamdulillah sih apa namanya ya pelan-pelan aja gitu diisi fieldnya, terus udah gitu coba. Memang nggak ada pemesanan tuh setiap hari tuh nggak gitu, tapi alhamdulillah waktu itu lumayan setiap dalam sebulan itu dapat ada orderan gitu. Berarti Umi tuh selain bikin kayak home decor gitu itu bikin ini juga ya Mi? Nah iya, Nah, jadi ini gimana nih? untuk apa namanya untuk ini nih, jadi kan ini kan pas barengan nih dengan apa materinya ya kain Iya, perca ya. Betul. Nah namanya kan kita tukang jahit itu kalau misalnya ngejahit Yang besar-besar ini ini gede-gede gini, ini kan pasti ada nih sisa-sisanya, Sisanya, sisa banyak. tinggal limbahnya Banyak. pasti banyak kan ya. Akhirnya dengan saya itu selalu saya kumpulin gitu sampai kerdus-kerdusan gitu ya jadinya gitu. Kemudian dari situ saya mikir ini kalau dibuang jadi limbah. Pertama kalau limbah tuh merusak lingkungan ya, terus udah gitu. Kalau dari dulu tuh saya kepikiran gini, kalau sesuatu itu mungkin hal-hal sepele dari saya kecil itu, bukan dari saya kecil sih, iya. Jadi ibu saya itu kebetulan orangnya agak apik gitu loh, Oh, ibu iya. saya gitu kan. Jadi kayak misalnya botol bekas disimpan, gitu. iya. Toples bekas disimpan, Banyak gitu yang ya, lain. iya. Iya. Ada darah. Ya kan, jadi bawaannya tuh sayang gitu loh. Kalau misalnya ada ngeliat sampah, aduh ini masih bisa diolah nih gitu. Bawaannya begitu ya. Jadi ngeliatin kain gitu, oh kok sayang, ini kan lucu masih bisa diapain gitu. Tapi memang untuk mengolah limbah itu kita perlu ide agar dia menarik gitu Iya, ya, betul. agar menarik. Maksudnya nggak bisa nih kita ujuk-ujuk jadi langsung ini. Itu biasanya sih udah ya kayak proses belajar panjang dan emang udah sering gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi intinya sebenarnya sisa-sisa dari orderan-orderan itu menumpuk, kemudian jadi potongan yang kecil-kecil, potongannya ya random lah, potongannya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Akhirnya ya udah daripada jadi sesuatu yang enggak ini, ya minimal dibuatin apalah gitu, gitu. Keren sih. Akhirnya, Banget jadinya. kemudian saya kan masuk ke ini tuh pas COVID. Mhm. Alhamdulillah di situ malah kebuka jalan untuk saya bisa masuk ke Crafter Depok. Jadi itu satu komunitas yang ada di Depok yang mereka di situ isinya crafter semua gitu loh. Jadi ada yang apa namanya yang buat kerajinan perca. Jadi memang usahanya tuh bener-bener semuanya itu dari perca gitu. Ada juga yang teman saya itu dia buat kerajinan perca tapi dia itu punya konsep Jepang. Kalau Jepang itu kan memang ya, Gitu. iya itu yang konsep Jepang itu kalau nggak salah saya namanya apa ya boneka Jepang gitu kalau nggak salah, tapi in frame gitu. Ada juga yang patchwork kalau nggak salah saya patchwork itu juga sama tuh dari Jepang juga. Umumnya sih Jepang itu memang apa namanya ya, mereka memang membuat barang itu kan kecil-kecil satu terus udah gitu, dan emang mereka sukanya patchwork gitu loh. Jadi Iya, ya jadi percaya kayak itu. dari kecil-kecil digabung-gabung itu kan ya Mi ya? Iya benar ya, dan itu memang mereka nggak kayak kalau ini nih masih yang kayak standar aja gitu. Jadi emang selebar apa percanya saya langsung jahit. Kalau yang itu saya belajar juga baru-baru ini gitu. Itu memang agak lebih susah karena biasanya modelnya itu kan kayak segi lima Iya, gitu. iya, lebih complicated. Iya, lebih complicated karena emang dia bentuk bangunan banget gitu ya, rapi Iya. gitu. Macam-macam sih sebenarnya kalau untuk kerajinan perca. Kalau yang ini masih basic banget gitu. Tapi ya sebenarnya intinya kalau saya itu adalah
gimana caranya menyelamatkan si kain ini biar nggak jadi limbah gitu. Itu sih itu motivasinya teman-teman. Tapi nih Mi, dari tadi saya lihat itu baru datang aja tuh kayak wah ini bagus banget nih Iya, gitu bagus kan. banget. Karena orang-orang kalau bikin kain perca kan apalagi kalau buat tugas tuh biasanya kayak ya udah seadanya aja gitu. Akhirnya kayak kurang menarik. Berarti itu emang ya kuncinya di situ ya Mi. Kita harus ada kemauan, harus ada idenya juga. Iya. Nah ide itu kalau sekarang tuh gampang banget Mbak dapetinnya kan ya. Pertama tuh ngedapetinnya dari Pinterest, Iya, dari itu YouTube, Pinterest. dari Instagram. Nah kita tuh kalau salah satu kuncinya dari saya itu memang setiap hari itu saya selalu buka Pinterest, saya selalu belajar. Terus udah gitu kalau misalnya di IG saya itu kalau dibuka, kalau orang lain mungkin pas IG-nya dibuka itu keluarnya lambe-lambe ya. Kalau saya tuh gini, jadi keluarnya itu begitu dibuka, nah itu langsung craft-craft semua ya. kerajinan. Jadi emang Sama nih. emang apa namanya, emang biasanya buka ini akhirnya kan jadinya ya itu Iya, muncul Algoritmanya brandnya, gitu. algoritmanya Iya. craft semua gitu. Jadi emang saya usahakan selalu belajar. Kemudian saya ya ini kadang survei ke Informa, ke IKEA, oh apalagi nih yang ngetren gitu. Jadi selalu kayak gitu. Yang penting kita jangan apa namanya, kalau kehabisan ide mentok gitu. Biasanya kalau orang-orang yang punya interest di bidang kayak craft gini ya, setiap jalan-jalan itu aja oh iya bagus tuh gitu. Sekalian gitu. mencari referensi zaman ya kali ya. Iya bener. Kira-kira di market tuh apa sih yang laku gitu? seleranya sekarang gimana? Iya, seleranya gimana? Ngomong-ngomong tentang market nih Mi, Mi gimana sih? Kan kayak kalau kita mau jualan tuh kita pasti harus tahu kan riset pasarnya tuh gimana. Nah Umi tuh bisa tahu orang-orang lagi suka apa tuh lewat apa biasanya? Nah iya, biasanya saya dari Instagram tuh. Dari Instagram kan kelihatan tuh, oh lagi ngetrennya ini nih, banyak crafternya yang buatnya kayak gini nih, oh gini gitu. Terus kemudian saya biasanya suka jalan gitu ya, ngeliatin gitu. Kira-kira tuh kalau dari berawal sih biasanya sih kalau saya tuh dulu sebelum saya tuh bener-bener belajar gitu ya, saya berawal dari diri saya sendiri. Kalau saya keluar tuh saya butuh apa, terus udah gitu saya ini butuh apa, jadi itu yang saya buat gitu. Kemudian saya belajar lagi itu kebetulan memang waktu itu karena kita belajar menjadi binaan dari Pemda Depok ini ya. Alhamdulillahnya kita jadi banyak terbuka pikiran, dapat pelatihan gitu ya. Dari situ diajari lagi harus bisa membaca marketnya apa gitu. Nah itu biasanya dari jalan-jalan atau kita nanya-nanya aja nih lagi ngobrol gini, misalnya saya ketemu kamu terus udah gitu, oh pengen apa sih kalau misalnya kayak gitu, apa sih yang lagi ini gitu ya. Iya, apa sih gitu ya, kayak gitu. Nah biasanya dari ngobrol-ngobrol kayak gitu pasti kita tuh dapat poin apa yang gitu. Sama sih ini berlaku untuk semua semua teman-teman yang pengen punya usaha gitu. Biasanya itu saya punya adik sepupu saya tuh sebaya-baya teman-teman ini masih di Pekanbaru. Dia itu orangnya pinter banget jualan itu segala dia kayaknya sat-set banget gitu ya. Tapi emang iya dia suka ngobrol gitu ya. Kebetulan memang saudara ada yang punya kafe gitu ya di sana ya. Udah dia tinggal telepon, kirimin dong berapa ini box, terus di kelasnya dijual sama dia. Ya ampun, saya bilangin gitu ya. Ya kayak gitu sih intinya, emang kita bisa ngebaca pasar peluang apa gitu ya. Sama paling ini ya Mi, kalau dilihat kan ini tuh Dede Craft nih banyak nih kayaknya nih sosial medianya gitu kan. Berarti harus dikencengin promosi juga ya. Iya benar-benar harus kencengin promosi. Emang karena kayak saya sendiri tuh sebenarnya masih banyak nih teman-teman yang emang lebih wow lah daripada saya, karena mereka emang belajarnya udah yang totalitas banget. Kalau saya kan masih berbagi ya antara rumah, terus udah gitu ngejahit, cari ide, packing, sampai ke promosi dan foto-foto untuk produk sendiri tuh saya harus bagi diri saya sendiri, belum punya karyawan tetap. Nah itu berat banget sebenarnya. Susah ya, masih sendiri-sendiri aja gitu. Iya nih Mbak, masih mencari orang-orang yang mau magang nih. Tadi saya masih buka nih untuk yang magang gitu kan ya. Boleh kali ini. Boleh nih pelajar-pelajar Kebetulan ini. suka jahit juga. Nah, iya, bagus kalau gitu kita bisa ini belajar. Calling aja. Calling lah kita itu siapa yang mau buat. Nah di 2020 juga saya mau sharing dong. Ini kebetulan saya belajar makram gitu. Oh iya, Nah, ini yang biasa itu Dreamcatcher itu. Iya benar, berawal dari Dreamcatcher itu saya sebenarnya sih iseng karena 2020 itu kan pandemi ya. 2020 itu mulai pandemi. Di situ pas kebetulan banyak dibuka kelas-kelas craft online. Betul. Salah satunya itu ya ini makram gitu. Nah, saya belajar buat makram di situ saya nggak pengen nih istilahnya itu
produk saya tuh nggak pengen monoton yang cuma jahit aja Iya. gitu. Jadi saya banyak belajar dengan masuk ke komunitas craft ini juga saya banyak belajar lagi model yang bagus, cara menjahit yang rapi, terus udah gitu yang kira-kira apa namanya yang sesuatu yang lebih menarik lagi lah intinya untuk menaikkan kualitas. Alhamdulillah tuh dari apa namanya dari binaan ini saya juga masuk ke Uniqlo gitu. Wis, Uniqlo Margonda boleh dilihat Oh, nanti boleh, di sini. siap. Lagi Uniqlo nih. Ya itu Uniqlo ya. Nanti Iya. belinya di sana ya biar. Iya. Berarti emang itu ya Mi, kita tuh harus apa ya? Kan kalau orang tuh kadang-kadang kalau udah nyaman di mana, kayak misalnya nyaman ngejahit, mau ngejahit aja. Berarti Iya. kita harus berani buat kayak Oh inovasi iya, baru iya. gitu. Bener. Itu yang saya pelajari dan itu memang nggak mudah ya. Pasti kayak kita keluar dari comfort zone kita yang biasanya kita nyaman dengan pekerjaan yang itu Betul. aja. Oh kita harus upgrade lagi nih. Kalau nggak kita pertama tuh kita ketinggalan, yang kedua tuh jadi kayak monoton aja gitu kita Iya. punyanya. Yang penting kita tuh open minded lah intinya. Bener. Open minded. Jadi semakin kita mengembangkan evolusi produk kita juga bisa memberdayakan. Misalnya kayak saya dengan Makram ya, kebetulan kemarin Pertamina itu di tahun 2021 buka untuk Womanpreneur Indonesia. Saya daftar, di sana syaratnya harus berlima bersama tim. Saya rekrut tuh teman-teman dia, biasalah bunda-bunda ya kalau misalnya di rumah kan Oh, iya, daripada iya, gabut iya. ya. Gitu. Jadi ayo kita ini yuk, kebetulan kita emang yang sama-sama belajar makram. Ayo kita buat kita ikut aja, kita nggak usah mikirin kita menang apa kalah gitu ya. Yang penting Ya nyoba udah, ya. nyobain. Pengalamannya Nah, ya. kebetulan ini eventnya Indonesia gitu, nasional kan, dan pilihannya dari Pertamina nih gitu. Alhamdulillah kita masuk nomor 2 untuk se-Indonesia dari 1000 peserta itu. Keren jadi lulus Keren banget. masuk 20 Womanpreneur Indonesia gitu. Boleh kali ya, Pak. Tahu. Nah, nih kepo lah ya, namanya juga jualan kan. Bener banget. Kira-kira tuh kayak per bulan tuh kan Umi biasa ngasilin berapa sih Nah, dari iya. craftnya tuh biasanya ngejual berapa, terus hasilnya tuh biasanya lebih-lebihannya berapa? Oh gitu. Ya jadi kalau misalnya untuk harga produk itu kalau untuk produk-produk yang kayak misalnya dari percaya, mungkin kita sharingnya dari percaya. Kalau dari percaya segini, saya biasanya sih bandrolnya dari harga 10 ribuan. Wah, murah Ada ya? yang ada yang 10 ribuan, ada yang nanti misalnya agak lebih rumit lagi dan bahannya misalnya kalau yang ini kan dari kanvas ya. Kalau dari kanvas saya jualnya mulai dari 17 ribuan gitu. Nah, kalau misalnya dari katun buat kecil kayak gini bisa dari 10 ribuan. Ya buat untuk orang-orang yang teman-teman yang misalnya pemula ya, pelajar gitu ya. Itu lumayan gitu kan. Iya. Kalau misalnya kayak gitu. Nah, per bulan sendiri itu penghasilan bisa maksudnya masih kotor ya, karena kotornya itu ya di 5 sampai 25 lah tergantung. Waduh. Besar Tergantung ya ini nih. dong, tergantung itu masih neto, belum dikurangi Iya. dari keuntungan gitu. Kalau misalnya dengan keuntungannya ya namanya kita craft itu modalnya juga lumayan Iya, gitu ya. Jadi ya paling untuk bersihnya sendiri itu 5 lah sampai 10. Jadi lumayan gede sih Umi, karena kan ini usaha Ya, dan kalau rumahan lagi ya. rame ya. Kalau lagi rame. Oh enggak, justru kalau misalnya punya karyawan, teman-teman saya itu bisa sampai ratusan juta. Wah. Ratusan sampai miliaran. Lumayan ya. Tapi ya itu karena saya masih semuanya ngerjain sendiri ya memang penghasilannya ya kurang lebih sih gitu. Cuma nggak bisa ya kalau misalnya patokan, namanya kita usaha jualan ya, nggak istilahnya tidak itu Nggak tidak stabil naik stabil turun lah naik ya. turun gitu. Pas kalau misalnya pas event anak-anak sekolah nih, saya tuh biasanya manfaatin banget nih kalau misalnya kebetulan sekolahnya anak saya tuh di Amang Mulia ya. Oh iya. Jadi kan suka ada bazar gitu ya. Saya jual nih, oh anak-anak sekolah ini biasa nih harganya kita harus banding harga nih. Gimana? Saya nggak bawa barang-barang yang gede. Saya biasanya baru bawa barang-barang yang memang justru yang di situ saya manfaatkan pecah-pecah saya gitu kan. Jadi ya jual harganya yang dari 10 ribuan sampai dengan 25 ribuan gitu. Kadang-kadang anak-anak SD itu saya lucu ya. Nanti saya buat dompet kayak gini, terus udah gitu aku mau beli dompet ini, terus ada gitu saya buat bros gitu ya, aku mau beli bros ini gitu kan, kamu beli dompet tuh siapa? Buat mamaku katanya gitu. Coba so sweet banget belum mereka itu masih kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ya. Kalau kelas 6 SD udah mungkin udah mulai akalnya udah lebih ini ya, lebih pintar gitu ya. Tapi maksudnya hal-hal yang kayak gitu di situ saya menarik peluang ya, selain saya itu percaya ini bermanfaat,
saya bisa mendapat keuntungan juga dari situ. Nah, apalagi kalau misalnya perca ini dari perca kita sendiri kan istilahnya kita modalnya itu sudah dibayar oleh yang project. Ya, udah zero ya. Jadi lumayan dari situ tuh udah zero paling saya cuma modal kayak ring kayak gini aja paling ya sekitar modal 2.000-3.000 lah gitu dari situ biasanya. Nah, Umi, aku mau nanya dong. Kan tadi kan Umi bilang kan kalau kain percanya kan udah zero nih Umi. Nah, ada lagi nggak kesulitan lainnya kalau kita lagi bikin? Pastinya ide, terus udah gitu dia makannya lebih lama karena memang kan barangnya kecil-kecil ya, terus udah gitu kadang-kadang harus mikirin warnanya, terus udah gitu ini digimanain gitu ya, terus udah gitu ini apalagi kalau dia serong bentuknya mau dibuang kok sayang. Apalagi kalau misalnya kain itu mahal, ada yang kain-kain yang kayak misalnya dari Jepang itu kan ada juga ya, itu lumayan harganya, itu kadang lebarnya cuma sedikit aja udah sampai 50-70 ribu cuma satu apa ya namanya itu yang gak gede sih 50 kali 50. Itu kecil ya, Mi? Iya, kecil banget kan. Ibaratnya satu tas ini cuma bagian depan doang ini 50 ribu gitu kan ya. Nah, gimana caranya ini kita ya? Bukan nggak kebuang itu, kalau itu yang mahal bisa kejual juga mahal, gimana caranya gitu ya kan? Sementara kalau cuma dijadiin satu tas orang mau beli akan belinya sampai ratusan ribu. Waduh, kayaknya ini nggak memungkinkan. Akhirnya kan dari situ kita harus nyari ide gimana caranya ini dijadiin banyak, jadi sehingga harganya nggak terlalu mahal gitu ya, dan bisa lebih terjangkau gitu sih. Berarti susahnya tuh muter Iya, karena kita kan nggak boleh berhenti di satu di satu ide gitu ya. Untuk saya aja ini punya percaya kayak gini udah berapa lama ini ya, udah bertahun-tahun ya kayaknya, baru kepikiran udahlah coba buat kayak begini gitu. Lama. Berarti emang harus ada niat dulu ya, Mi? Iya, karena itu lebih enak ngerjain yang kayak misalnya udah satu bahan terus udah gitu dipotong mau jadi apa, itu mungkin gak enak. Ya nggak perlu, kalau ngeliat perca kan pusing ya, Mi, Iya, warna-warni bener. lah, apa motif-motifnya. Nah iya, motifnya kadang-kadang kan ada yang tabrak-tabrak warna gitu kan, kadang-kadang nggak semua orang. Kalau saya sih pada dasarnya suka aja semua warna gitu ya, mau dicampurin dengan warna apa, tapi kan banyak juga orang yang kurang senada nih gitu kan. Di pasar itu kan kayak gitu ya, macam-macam gitu. Makanya jadi ya kita tetap harus belajar lah terus intinya. Seru banget gak sih? Dan aku tahu kan Anton ini pasti kayak kepo, kayak emang bikinnya gimana sih, Mi? Mungkin boleh kali ya Boleh galerinya. Galerinya nih berantakan banget loh, ini nggak apa-apa ya. Boleh. For me, it's just not meant to be for a girl like you. Calling my bluff, it isn't hard to see when you hear these melodies that all I want is you. I love your face, but I don't wanna make it weird. Girl, you make the whole human race just by mine and disappear. Boleh kali ya, Mi? Kan tadi kita udah cerita-cerita nih, gimana sih kok bisa ada dari craft gitu kan. Terus cerita kayak, wah kalau kesannya apa aja nih, naik turunnya gimana. Udah ada studionya juga. Mungkin boleh ceritain ke teman-teman semua nih, gimana sih kalau mau bikin tuh apa aja prosesnya, tahap-tahapannya. Nah, pertama tuh kalau misalnya kita mau membuat sesuatu itu nggak apa-apa, kita cari aja misalnya tempat jahit terdekat, atau misalnya mau butuh ngejahit-jahit, belajar jahit dong Umi gitu, nggak apa-apa, saya punya kain perca gitu loh, kalian boleh bawa kain percanya, kalian mau cobain buat apa, kreasi apa sampein aja, kita cari yang ada, dimulai dari yang dekat dan gak usah yang terlalu rumit gitu. Jadi dari situ kita lebih melangkah itu lebih enak gitu, ketimbang kita pengen ekspektasinya tuh pengen buat ini, itu lama banget untuk ngumpulin sampai ke situ. Jadi mulai aja dulu. Nah, ini udah Tokopedia tuh, mulai dulu aja gitu ya. Mulai dulu aja dengan apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita olah. Mulai aja dari situ. Dari situ akan lebih mudah untuk kayak kita mengembangkan kemana dan apa. Itu satu. Kemudian kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi entrepreneur gitu, mulai dari hobi kalian apa, dari situ nanti kalian pelajari peluangnya apa, pasarnya apa. Misalnya hobinya ngobrol gitu ya, bisa dikembangkan buat konten-konten, buat review, atau misalnya kalian share ke daily activity yang menurut kalian itu memang ada nilai plus untuk orang. Mungkin wah ini mungkin buat orang, kalau misalnya konten-konten itu kan kadang-kadang di sosmed itu ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Nah, dan yang
ya mulai aja nih dari keseharian kita, kira-kira apa sih yang menurut kita tuh baik dan bisa kita share. Nah itu juga satu poin penting lah gitu. Dari situ kita memulai sesuatu itu pertama dari hal-hal yang dekat aja deh gitu. Itu pokoknya. Seru banget ya. Ya ampun, nggak berasa tiba-tiba udah sejam aja nih kita ngobrol-ngobrol ini. Mungkin kita wrap di sini aja. Kita sampai sini aja ya. Teman-teman makasih banget yang udah nonton, dan juga makasih banyak buat Umi udah mau jadi sama-sama. Maaf remotin lumayan. Iya, kita sampai repot-repot nih. Ya Aduh, ampun. enggak lah ini. Jarang-jarang ada yang mengunjungi. Ya ampun. Nah, terus tapi tuh ya, menariknya nih Mi, dari tadi kita tuh kan niatnya kesini datang cuma mau tahu kerajinan aja. Malah dapet pelajaran banyak banget. Mulai dari kita harus mulai dari hal-hal kecil, yang penting nyoba aja, Iya, nyoba manfaatin aja. apa yang ada di sekitar Iya, kita. benar. Wah gila sih. Iya. Mungkin habis pulang dari sini tiba-tiba langsung jadi pengusaha semua. Wah, Amin. iya. Nah, jadi Amin. intinya kalau misalnya jadi pengusaha itu tidak membatasi diri kalian untuk jadi karyawan gitu loh. Tuh. Jadi kalian misalnya mau punya kerjaan di sana, tapi kalian zaman sekarang itu menurut saya itu yang penting menghasilkan duit ya kan. Betul. Jadi kan bisa dilihat tuh dari cita-cita sekarang. Dulu yang pengennya jadi dokter, pengen kaya jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden gitu ya, pengen kayanya. Kalau sekarang kan enggak, saya ngeliatin tuh anak-anak di Amal Mulia itu kalau buat tulis tuh konten, pengen jadi YouTuber, pengen jadi selebgram katanya gitu kan. Jadi maksudnya sekarang itu udah lebih variatif dan udah peluang itu juga udah lebih banyak. Jadi tinggal teman-teman itu kan, teman-teman ini masih muda ya, masih muda banget, kalian masih bisa mengembangkan potensi diri deh gitu. Jadi yang penting tuh jangan berhenti belajar, jangan berhenti juga niatnya tuh pokoknya udah lihat niatnya tuh lillahi ta'ala aja istilahnya. Kalau suatu hari nanti pasti namanya kita usaha itu pasti jatuh. Kenapa kita jatuh? Hikmahnya adalah supaya kita juga bisa bangkit lebih baik lagi gitu. Tapi kalau kita smooth aja gitu, monoton ya kan. Ibaratnya kalau kita jalan yang lurus aja pasti lama-lama tuh ngantuk ya kan, bosen gitu. Nah kita dibuat jatuh itu supaya kita bangun gitu. Oh saya jatuh, apa nih yang salah gitu. Jadi evaluasi dari diri. Jadi kita sama dalam hidup pun kalian harus menerapkan itu. Ketika kalian jatuh, kalian harus belajar lebih baik lagi. Berarti ada yang salah dengan saya gitu. Artinya tidak usah merasa diri, aduh gua gagal banget gitu. Enggak, jangan sampai ngerasa kayak gitu. Karena saya juga pernah di posisi kalian gitu ya. Tidak terlihat ya mungkin orang menilai biasa aja ya. Akhirnya saya bisa belajar lebih banyak, terus udah gitu dari situ wah saya ternyata punya potensi ini ya gitu. Jadi dari belajar itu saya mengetahui bahwa saya punya potensi loh ternyata gitu. Berarti emang kita tuh nggak boleh terpuruk. Kalau Iya, kita benar. jatuh, jangan kita malah kayak sedih-sedih kayak galau-galau. Ya, boleh galau manusia. Apa? Setel lagu, Setel lagu, renungkan Spotify, diri, nanti iya. nge-post quotes di Instagram Iya, gitu kan. Jadi nanti jadi penulis kalau sekarang ngepost ini kan lama-lama jadi penulis. Gak apa-apa, semua itu diarahkan ke arah positif gitu. Jadi kalau misalnya gak apa-apa kita orangnya suka galau, gak apa-apa. Justru kita karena kita galau itu mungkin kadang ada quotes kita itu yang kena wah temen saya, oh iya ya bener juga gitu. Kadang saya juga sengaja tuh nemuin nemuin quotes yang gak sengaja, wah ini gue banget, iya bener ya gitu ya gitu kan. Jadi kita ibaratnya tersentil dengan sesuatu yang wah nggak nyangka ini tulisan kamu malah menyentil saya gitu ya. Kita nggak usah baper, oh iya bener berarti harus kayak gini gitu ya, gitu aja sih. Maksudnya semua itu diarahkan ke positif. Ibaratnya hidup itu dua mata pisau, atau ibaratnya kalau di zaman dulu tuh saya selalu menyederhanakan sesuatu itu kayak garpu di tangan gitu. Garpu itu kalau kamu colokin ke teman kamu luka, ya. Tapi kalau kamu pakai untuk makan, kamu kenyang. Iya. Gitu ya kan? Ngerti gak? Nah, ngerti ya? Ngerti Artinya ya? sesuatu itu mungkin terlihatnya biasa, sederhana, jelek, dan berbahaya, tapi ternyata di situ kita punya sesuatu yang positifnya apa gitu. Bisa dimanfaatkan. Sama dengan seperti sampah, limbah itu semuanya walaupun dia sisaan tapi dia masih bisa dimanfaatkan gitu. Semuanya itu harus kan kita olah lagi, lebih kreatif lagi, akhirnya baru bisa menjadi sesuatu yang bernilai gitu. Sama kayak patchwork itu kan lumayan ya. Untuk kecil aja itu bisa sampai ratusan ribu. Butuh effortnya lebih gitu effortnya kan. lebih gitu. Ya emang ya berarti emang di hidup ini kita nggak boleh nyerah lah ya. Iya, nggak boleh nyerah. Jadi kalau kata bos saya tuh zaman dulu tuh apa? Pisau yang mahal itu adalah baja yang ditempa berkali-kali gitu.
berkali-kali. Oh, Itu ya, kalau misalnya oke. yang murah itu kan cuma sekali gesek itu udah tumpul Udah. lagi gitu. Enggak, kalau misalnya yang bagus itu dia bisa lihat ya pengrajin di YouTube lah, di IG lah banyak lah ya gitu ya. Banyak tuh gimana dia mengolah satu besi itu bisa jadi pisau yang sangat tajam. Kan olahnya lumayan gitu, berat kayaknya gitu kan. Nah, iya, sesuatu yang ditempah semakin sulit itu pasti akan semakin bagus gitu. Nggak mesti harus bersinar lu, oh ini hebat kayak Atta Halilintar gitu. Wih. Ya nggak mesti kayak gitu. Yang penting kita tuh bersinar untuk diri kita sendiri. Waduh, gitu, ya kan? enak banget ya teman-teman ya. Iya. Ya udah, kalau gitu makasih banyak lagi Sama-sama. sekali lagi Umi. Semoga Mungkin bermanfaat ilmunya. Amin. Paham banget sih. Terima Nggak apa-apa, kasih. boleh kapan-kapan boleh datang lagi mau Siap. belajar silahkan di boleh Japri mungkin aja. nanti ke Boleh. sekolah kita juga Mi. Oh iya boleh kalau ada undangan masa. Calling-calling Iya, aja iya, nanti. nanti calling-calling ya. Daud ya, Iya. makasih ya Daud. Manajer. Manajer. Manajer Daud. Boleh Mi, kita dadah-dadah dulu. Oh iya, oke, dadah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How come my day, baby, when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. So how can my day be bad? It's a day for you. Lately, life's so boring. I've been watching Netflix all day.